Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil yang kami uji, yaitu mengenai uji parametris t-test. Nah, untuk topiknya sendiri ialah perbedaan pengeluaran mingguan mahasiswa kos versus mahasiswa tinggal dengan orang tua, dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Trisna Mulyani dan juga Ibu Khalifatul Novita. Sebelum lanjut ke presentasi selanjutnya, saya akan memperkenalkan dari kelompok 2. Yang pertama ada Halda Aziza, lalu ada saya sendiri Ana Hamidah Zahra, ada Aliana Nur Fadila, lalu ada Yulia Kusmiati, dan yang terakhir ada Aida Hanifa Asyahidah. Oke, jadi di sini ada topik uji dan hipotesis yang dimana penelitian ini itu membandingkan dari pengeluaran mingguan mahasiswa yang tinggal di kos sendiri dan juga mahasiswa yang tinggal bersama dengan orang tua, yaitu di rumah, dengan menggunakan uji parametris independen t-test dengan data rasio. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata pengeluaran yang signifikan atau nyata antara kedua kelompok tersebut. Lalu juga ada hipotesis yang diajukan dari uji ini. Yang pertama ada H0 yang dimana tidak ada perbedaan pengeluaran mingguan kedua kelompok. Lalu H1-nya ada perbedaan pengeluaran mingguan dari kedua kelompok. Lalu di sebelah kanan ada data yang diperoleh, yaitu data dari spreadsheet yang keterkaitan dengan Google Form yang diisi oleh responden. Di sini terlihat inisial, terus juga jawaban dari pertanyaan 1, kedua, dan juga ketiga. Nah, di sini ada 20 responden, yaitu 10 untuk yang kos dan 10 untuk yang tinggal di rumah. Selanjutnya di sini ada link yang langsung menuju ke Google Docs secara jelas dan lengkapnya. Ini merupakan salah satu contoh tabel penolong yang akan menjadi acuan untuk penyelesaian dari perhitungan untuk pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Untuk tabelnya sendiri ada uji normalitas, uji homogenitas, dan juga tabel untuk uji parametrisnya sendiri. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai penyelesaian pada pertanyaan yang pertama. Bunyi pertanyaannya adalah berapa rata-rata pengeluaran Anda untuk biaya konsumsi atau makan selama 1 minggu. Sebelum masuk ke uji parametris, kami terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan juga homogenitas. Kami melakukan 2 kali uji normalitas, yakni pada mahasiswa yang tinggal di kos dan juga pada mahasiswa yang tinggal di rumah. Pada mahasiswa yang tinggal di kos diketahui X dikurang X bar pangkat 2 sama dengan 49.840.000.000. Hal ini didapatkan dari kolom keempat pada tabel penolong. Lalu selanjutnya adalah hasil kuadrat, yakni 22.161.668.775,69 yang didapatkan dari kolom ke-7 tabel penolong. Kemudian ada rumus Wilk di sini adalah sigma pangkat n 1 sama dengan 1 A1 X1 pangkat 2 per sigma pangkat n 1 sama dengan 1 XI dikurang X bar. Lalu hal yang diketahui tadi kemudian dimasukkan pada rumus ini, yakni 22.161.668.775,69 dibagi 49.840.000.000. Hal ini didapatkan hasilnya 0,4443. Lalu kemudian kami mencari signifikansi pada angka 0,05, yakni didapatkan hasilnya 0,48. Hasil uji sebesar 0,443 tidak lebih besar dari 0,842. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal ditolak. Dapat disimpulkan bahwa data ini merupakan bukan bagian dari data yang berdistribusi normal. Lalu pada uji normalitas yang kedua, mahasiswa yang tinggal di rumah diketahui X dikurang X bar dipangkatkan 2 sama dengan 22.969.000.000 dengan kuadrat 3.421.126.420,0625. Dengan rumus Wilk yang seperti tadi sama, kemudian data yang tadi dimasukkan ke rumus ini, yakni 3.402.126.420,0625 dibagikan 22.969.000.000
969 juta. Didapatkan hasilnya 0,148 lalu disederhanakan menjadi 0,148. Signifikansinya sama, 0,05, didapatkan hasilnya yaitu 0,842. Hasil ujinya 0,148 tidak lebih besar daripada 0,42. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal ditolak. Maka data ini bukan merupakan bagian dari data berdistribusi normal. Selanjutnya, kami melakukan uji homogenitas dengan rumus simpangan baku yang pertama sama dengan sigma xi dikurang x bar 1 pangkat 2 per n1 dikurang 1. Kemudian dimasukkan hasil yang sebelumnya pada rumus ini, 49.840 juta dibagikan 9, didapatkan hasilnya 5.537.777,777. Lalu pada simpangan baku yang kedua, rumusnya adalah simpangan baku 2, sigma x1 dikurang x bar 1 pangkat 2 per n1 dikurang 1. Dimasukkan lagi rumus yang sebelumnya pada rumus ini, hasilnya adalah 22.969 juta per 9. Maka hasilnya adalah 2.556.666,666. Kemudian kami melakukan F-test 2 sampel, yakni dengan rumus F sama dengan simpangan baku pertama dibagi dengan simpangan baku kedua. Hasilnya adalah 5.557.777,777 dibagikan dengan 2.551.666.666,666 didapatkan hasilnya 0,02 dengan F table, yakni X1 sama dengan N dikurang 1 hasilnya 9, lalu X2 N dikurang 1 sama dengan 9. Dengan F table-nya berarti dari 99 tadi adalah 4,03. Maka berdasarkan hasil perhitungan tadi diperoleh nilai signifikansi 0,002 tidak lebih besar daripada 4,03. Sehingga keputusan uji menunjukkan gagal menolak H0, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada varians kedua kelompok, yang berarti varian kedua kelompok dapat dianggap sebagai data yang homogen. Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas, kita melakukan uji parametris untuk pertanyaan nomor 1. Kita cari dulu rata-rata dari kedua variabel. Variabel pertama, rumusnya sigma X1 dibagi N1 sama dengan 1.510.000 dibagi 10, hasilnya 151.000. Untuk variabel kedua dengan rumus yang sama, untuk variabel kedua 870.000 dibagi 10 sama dengan 87.000. Setelah melakukan perhitungan rata-rata, kita mencari untuk perhitungan simpangan. Simpangan yang pertama rumusnya sigma dari rata-rata variabel pertama dikurangi X1 dipangkatkan 2 dibagi N-1 sama dengan 6.335.720.234.000 dibagi 10 kurangi 1. Hasilnya 703.998.914.888,88. Untuk simpangan yang kedua, rumusnya sama, dapatkan 22.960 juta dibagi 10 dikurangi 1 sama dengan 2.551.111.111,1111. Lalu setelah melakukan perhitungan rata-rata dari simpangan baku, kita masukkan rumus dari T hitung sama dengan T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar pangkat dari simpangan pertama dibagi N1 ditambah simpangan kedua dibagi N2. T sama dengan 151.000 dikurangi 87.000 dibagi akar pangkat dari 703.914.888,88 dibagi 10 ditambah 2.551.111.111,111 dibagi 10.
sama dengan 64.000 dibagi 7 akar pangkat 70 miliar 396.491.488,888 ditambah 255 juta 111.111,111. T sama dengan 64.000 dibagi akar pangkat 325 juta 508.002.599 sama dengan 64.000 dibagi 570,533. Hasilnya 112,175. Lalu kita setelah menghitung T hitung, kita mencari T table dari rumus independen T independen sama dengan 2,101. Maka 112,175 ini lebih besar dari T table yaitu 2,101. Maka hipotesis 0 ditolak. Terdapat perbedaan dari rata-rata pengeluaran biaya konsumsi makan selama 1 minggu, baik itu bagi mahasiswa yang tinggal sendiri di kos maupun bagi mahasiswa yang tinggal di rumah bersama keluarga. Selanjutnya, penyelesaian untuk pertanyaan nomor 2. Berapa rata-rata pengeluaran Anda untuk biaya transportasi pulang pergi kuliah selama 1 minggu? Kita uji normalitas terlebih dahulu untuk kedua variabel. Variabel yang pertama itu mahasiswa yang tinggal di kos. Diketahui bahwa X min X bar pangkat 2 di kolom keempat itu hasilnya 13.458 juta. Lalu di kolom ke-6 kita kuadratkan, hasilnya menjadi 10.832.479.872,69. Kita masukkan rumus dari Shapiro-Wilk, yaitu W sama dengan sigma N 1 sama dengan 1 dikali signifikansi 1 X1 dipangkatkan 2 dibagi sigma N 1 sama dengan 1 dikali X1 min X bar didapatkan sama dengan 10.832.479.872,64 dibagi 13.458 juta. Hasilnya 0,804. Hasil uji sebesar 0,804 ini lebih kecil dari 0,842. 0,842 ini merupakan tabel dari kritis Shapiro-Wilk. N sama dengan 10 dari populasi berdistribusi normal pada signifikansi 0,05 yaitu 0,842. Maka HO yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal ini ditolak dan data ini tidak berdistribusi normal. Untuk variabel kedua yaitu mahasiswa yang tinggal di rumah, diketahui X dikurangi X bar dipangkatkan 2 di kolom keempat itu hasilnya 74.665 juta. Lalu untuk kolom ke-6 kita kuadratkan hasilnya 55.433.431.609,96. Lalu kita masukkan rumus yang sama, didapatkan bahwasanya 55.433.431.609,96 ini dibagi 74.665 juta, hasilnya 0,745. Maka hasil uji sebesar 0,745 ini lebih kecil daripada 0,842. N sama dengan 10 dari populasi berdistribusi normal pada signifikansi 0,05 yaitu 0,84. Maka hipotesis 0 yang menyatakan atau HO menyatakan bahwa data berdistribusi normal ini ditolak. Data ini tidak berdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas, yaitu untuk menentukan apakah dua kelompok ini memiliki variansi yang sama atau berbeda. Kita lihat pada sampel pertama itu kita cari dulu simpangan bakunya. Rumusnya simpangan baku 1 lalu dikuadratkan sama dengan sigma dikali X atau sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 1 lalu dikuadratkan, kemudian dibagi N atau jumlah data sampel pertama dikurangi 1 sama dengan 13.458 juta dibagi 9, hasilnya 1
miliar 495 juta 333.333,33. Selanjutnya kita mencari simpangan baku yang sampel kedua. Rumusnya sama seperti tadi, hanya beda di angkanya saja, di mana hasilnya itu 74 miliar 665 juta dibagi 9 sama dengan 8 miliar 296 juta 111.111,11. Selanjutnya kita cari F-test dari dua sampel di atas. Rumus F-test itu F sama dengan simpangan baku sampel 1 yang sudah dikuadratkan dibagi simpangan baku sampel 2 yang juga sudah dikuadratkan. Di sini kita memperoleh 1 miliar 495 juta 333.333,33 dibagi 8 miliar 296 juta 111.111,11. Hasilnya 0,0018. Selanjutnya kita buat F-tabelnya, yaitu pada sampel pertama N atau jumlah data berjumlah banyak data berjumlah 10, lalu kemudian dikurangi 1 sama dengan 9. Begitupun pada sampel kedua. Sehingga nilai F-tabel diperoleh 4,03. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai signifikansinya itu 0,0018, yang artinya lebih kecil dari 4,03, sehingga keputusan uji menunjukkan gagal menolak H0, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada varians kedua kelompok, yang berarti varians kedua kelompok dapat dianggap homogen. Kemudian kita lakukan uji parametris pada sampel pertama dan juga sampel kedua. Di sini kita ikuti sampel rata-rata dari sampel pertama. Rumusnya sama dengan sigma sampel pertama X1 dibagi N1 atau jumlah data. Hasilnya sama dengan pada sampel pertama 340.000 dibagi 10 sama dengan 34.000. Sedangkan pada sampel kedua diperoleh 92.500. Dilanjut kita mencari simpangan bakunya. Rumusnya sigma dikali sampel 1 dikurangi sampel rata-rata sampel 1, lalu dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah data dikurang 1. Kita memperoleh pada simpangan baku sampel pertama itu 1 miliar 495 juta 333.333,3333. Sedangkan pada simpangan baku kedua diperoleh 8 miliar 296 juta 111.111,1111. Dan yang terakhir kita selesaikan teh hitungnya. Rumusnya sebagai berikut, dan kita ikuti rumusnya sehingga hasil teh hitung diperoleh min 1,869530195558, dan tabelnya sama dengan 2,03.
101. Maka hasil uji min 1,869530119558. Artinya kurang dari di tabel tadi 2,101. Maka H0 diterima. Tidak terdapat perbedaan rata-rata pengeluaran untuk biaya transportasi pulang pergi kuliah antara mahasiswa yang tinggal di kos dengan yang tinggal di rumah. Selanjutnya pada pertanyaan nomor 3, yaitu berapa rata-rata pengeluaran Anda untuk biaya hangout atau hiburan selama 1 minggu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah uji normalitas. Pada mahasiswa yang tinggal di kos, diketahui X kurang X bar pangkat 2 sama dengan 247 miliar 250 juta. Lalu, seperti pada tabel penolong sebelumnya, pada kolom 7, yaitu di kuadrat, sama dengan 250 miliar 60 juta 442.896. Lalu, kita masukkan ke rumus Wilks. Di sini, seperti rumus yang tertera, kita masukkan menjadi 250 miliar 60 juta 442.896 dibagi 247 miliar 250 juta. Hasilnya adalah 0,829. N sama dengan 10 dari populasi berdistribusi normal pada signifikan sama dengan 0,05, yaitu 0,842. Maka H0 yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal ditolak. Data ini tidak berdistribusi normal. Artinya data ini tidak berdistribusi normal. Lalu pada mahasiswa yang tinggal di rumah, diketahui X kurang X bar kuadrat sama dengan 51 miliar 760 juta. Seperti yang sebelumnya, kita lihat di kolom ke-7 pada tabel penolong, kuadratnya sama dengan 45 miliar 133 juta 897.776,72. Lalu kita masukkan ke dalam rumus menjadi 45 miliar 133 juta 897.776,72 dibagi 51 miliar 767. Hasilnya adalah 0,871. N sama dengan 10 dari populasi berdistribusi normal pada signifikan 0,05 yaitu 0,842 menghasilkan bahwa hasil uji sebesar 0,871 lebih besar dari 0,842. Hal ini menyatakan bahwa H0 data berdistribusi normal diterima. Artinya data ini berdistribusi normal. Lalu pada uji homogenitas, simpang baku 1 sama dengan sigma XI kurang X bar 1 pangkat 2 dibagi N1 kurang 1 sama dengan 247 miliar 250 juta dibagi 9. Karena N-nya ini 10, jadi 10 kurang 1 sama dengan 9 sama dengan 27 miliar 472 juta 222.222,222. Lalu pada simpangan baku yang kedua, kita masukkan ke rumus lagi, sigma XI kurang X bar pangkat 2 yaitu 51 miliar 760 juta dibagi 9 sama dengan 5.751.111,111. F tes 2 sampel ini, F sama dengan simpangan baku 1 dibagi simpangan baku 2 menghasilkan yaitu 27 miliar 472 juta 222.222,222 dibagi 5.751.111,111. Hasilnya adalah 4,776.
4.776,854. F tabel ini nilai F berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi yaitu 4.776,854 lebih besar dari 4,03 karena nilai F tabel kita adalah 4,03 sehingga keputusan uji menunjukkan diterimanya H1. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan pada varians kedua kelompok, yang berarti varians kedua kelompok tidak dapat dianggap homogen. Untuk slide selanjutnya di sini ada uji parametris untuk pertanyaan yang nomor 3. Nah, sebelum mulai ke rumus perhitungan, kita akan membuat tabelnya dulu. Jadi tabel yang dibutuhin di sini adalah n, yaitu jumlah, lalu ada x1, terus x1 min x bar, lalu ada x1 min x bar kuadrat. Nah, untuk yang pertama kita akan mengurutkan dari jumlah yang respondennya itu memilih dari kos. Jadi jumlahnya itu ada 10. N itu adalah jumlah data. Lalu untuk S1 kita isi dan kita urutkan dari yang terkecil ke yang besar. Lalu di tabel sebelahnya ada X min X bar. Jadi untuk X min X bar itu kita perlu tahu dulu untuk rata-ratanya. Rata-rata dari jumlah keseluruhan yang sudah ada di tabel X1. Jadi untuk perhitungannya di sini kita mendapatkan 1.450.000 dibagi dengan n itu jumlah datanya 10, berarti untuk rata-ratanya itu ada 145.000. Lalu untuk x1 min x barnya itu dari x1 dikurangi dengan rata-ratanya. Setelah itu untuk hasil dari X1 min X bar kuadrat sebesar 247.250.000.000. Lalu kita harus mencari yang namanya simpangan baku. Untuk simpangan bakunya sendiri di sini kita bisa lihat untuk rumusnya itu ada akar dari akar sigma dikali X min X bar kuadrat lalu dibagi dengan N min 1. Lalu kita turunkan dan masukkan jumlahnya yaitu akar 247 miliar, yang ini hasilnya dari yang X min X bar dikuadratkan, lalu hasilnya 247.250.000.000 dibagi dengan 99 itu didapatkan dari N min 1. Lalu hasilnya akar 27.472.222.222,222. Akar dari hasil tersebut adalah 165.747. Setelah dibuat tabel yang kos, kita berlangsung ke tabel yang rumah. Setelah sama, kita buat tabel dari N, X1, X1 min X bar, lalu X1 min X barnya dikuadratkan. Seperti yang tadi, kita masukkan dulu datanya, lalu setelah itu kita cari rata-ratanya untuk menjawab dari X1 min X bar. Nah, di sini untuk rata-ratanya dari jumlah X1 yaitu 1.170.000 dibagi dengan N yaitu 10, berarti rata-ratanya yang kita dapetin adalah 117.000. Setelah itu kita mencari simpangan bakunya. Simpangan bakunya sama seperti tadi rumusnya, yaitu akar sigma dikalikan dengan X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Lalu diturunkan, kita taruh data yang sudah tadi dicari, akar, berarti di sini sudah ada jumlahnya yaitu 51.760.000.000 dibagi dengan 9 didapatkan dari tadi N min 1. Setelah itu dibuat akar, hasilnya di sini ada hasilnya itu 5.751.111.111,1111 dengan hasilnya simpangan baku yang rumah yaitu 75.836. Setelah itu setelah
dapat simpangan bakunya, kita masuk ke rumus dan juga penyelesaian. Untuk rumus dari t-test di pertanyaan ketiga ini berbeda dengan pertanyaan 1 dan kedua. Di sini rumusnya adalah x bar 1 minus x bar 2 dibagi akar N1, yaitu nilainya N1 minus 1, terus habis itu dikalikan dengan simpang yang tadi sudah kita cari, simpang yang pertama, terus ditambah dengan N-1, yaitu jumlah N yang tadi yang rumah. Setelah itu kita masukkan dikalikan dengan simpang baku yang kedua, lalu dibagi dengan N1 plus N2 dikurang 2, lalu dikalikan dengan 1 per N plus 1 per N yang kedua. Setelah itu kita akan lanjut untuk menurunkan dari rumus tersebut. Oke, kita langsung ke ini X bar 1, yaitu X bar 1-nya tadi 145.000, terus dikurang dengan X bar 2. X bar itu tadi rata-rata ya teman-teman, jadi itu di sini ada 145.000 dikurang 117.000. Setelah itu dibagi akar 10 itu N, jumlah data yang kita peroleh, dikurang dengan 1, lalu kita masukkan dari simpangan baku yang N pertama. Setelah itu ditambah dengan 10 dikurang dengan 2, lalu kita masukkan lagi simpangan baku yang kedua. Setelah itu dikalikan dengan 1 per 10 plus 1 per 10. Jangan lupa teman-teman dibagi 10 plus 10 minus 2. Setelah itu kita turunkan dapat 28.000. Terus habis itu di bawahnya kita masukkan lagi akarnya. Karena tadi di sini 10 dikurang 1 sama dengan 9. Setelah menurun terus habis itu kita masukkan simpangan baku yang pertama dikuadratkan. Dari 165.747 dikuadratkan menjadi 472.068.009 ditambah dengan 9 seperti yang tadi diturunkan, lalu hasil dari dikuadratkan yang simpang baku yang kedua yaitu 75.836. Nah, hasilnya 57510989896. Setelah itu dibagi 18 dan dikalikan dengan 0,2, lalu diturunkan lagi. Setelah dikali dari 9 dikalikan dengan hasil yang tadi simpang baku sudah dikuadratkan, lalu ditambahkan dengan N yang kedua yaitu 9 yang kedua diturunkan, lalu dimasukkan juga hasil dari 9 dikali yang dikuadratkan simpang baku yang kedua. Setelah itu dibagi 18 dan dikalikan dengan 0,2, diturunkan lagi menjadi 28.000 per akarnya itu hasil dari 24724861208 ditambahkan dengan 51759891064, hasilnya menjadi 2990085021445. Setelah itu dibagi dengan 18 dan dikalikan dengan 0,2, masih menurun, ada 28.000 dibagi dengan akarnya itu setelah yang tadi 299.008 itu dibagikan dengan 18 terlebih dahulu, yang mendapatkan hasilnya 16.583.452,5. Setelah itu akarkan dari 16.611 itu hasilnya menjadi 128.885,93194178. Nah, setelah itu kita akan kalikan menjadi dikalikan dengan 0,2 yang mendapatkan ketika diturunkan berarti 28.000 dibagi 25.777,186388.356 yang ketika dihasilkan hasil akhirnya yaitu menjadi 1
0,08623186167. Maka dari situlah tabel untuk parametris ini tuh menggunakan acuan 2.1000922. Yang berarti dari hasilnya yang tadi yaitu 1,08623186167 berarti lebih besar dari tabel acuan yaitu 2.1000922. Yang berarti hipotesis atau H0 di sini itu ditolak. Yang artinya terdapat perbedaan dari rata-rata pengeluaran mingguan untuk biaya hangout atau hiburan yang dikeluarkan oleh mahasiswa yang tinggal sendiri yaitu di kos dan juga mahasiswa yang tinggal di rumah bersama orang tuanya. Setelah dari beberapa penjelasan tadi sudah dijelaskan, kita akan tarik kesimpulan secara besar bahwasannya terdapat perbedaan pengeluaran biaya mingguan antara mahasiswa yang ngekos atau tinggal sendiri dan juga mahasiswa yang tinggal bersama dengan orang tua yaitu di rumah. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.